Oke, kali ini kita mau review. Ini kan aku mau jalan ya, ada acara di daerah Jatisari Semarang. Jadi aku sekalian aja road review KYT NX Race ya. Sebentar, ini aku mapsnya tadi belum aku nyalain. Oke guys, jadi sebelumnya kan aku udah road review buat KYT NZ Race. Sekarang waktunya KYT NX Race. Kebalik ya. Harusnya NX Race dulu, tapi nggak apa-apa. Aku udah pakai helm ini sekitar 2 bulan ya. Jadi sedikit banyak aku bisa memberikan impresi kalau pakai NX Race itu gimana. Kalau NZ Race untuk review dan road reviewnya udah ada ya di channel ini. Bisa kalian cek di channelku dan bisa dicek juga di deskripsi di bawah. Waktunya aku memberikan 300 meters, turn left. Iya, ditemanin sama maps ya guys. Oke, sekarang waktunya aku memberikan honest review ya, lebih ke honest review penggunaan KYT NX Race. Kalau video reviewnya udah ada juga ya, bisa kalian cek, ada di deskripsi dan ada di channelku ini ya. Ini sekitar jam berapa nih? 15.45 sore. Jadi ini memang kalau jam segini biasanya rame. Nanti kita bakal ngelewatin jalan yang ngelewatin Gunung Pati ya. Itu rute yang menyenangkan. Tapi nggak tahu ya kalau jam segini ini hari kerja bakal rame atau enggak. Nah, ini KYT NX Race. Sebetulnya secara bentuk sih sebagian besar sangat identik dengan KYT NZ Race ya. Karena kan untuk KYT N series ini berangkat pertamanya itu dari KYT NFR, kemudian disusul dengan ini KYT NX Race, baru yang dijual sampai sekarang itu KYT NZ Race. Jadi helm top end yang diperjualbelikan secara bebas oleh KYT sekarang ya KYT NZ Race. Karena kalau KYT SRGP kayaknya agak susah sih dapatnya. Dan sekarang tuh sebetulnya kalau kalian perhatiin di balap MotoGP itu udah ada beberapa pembalap pakai helm KYT itu udah pakai KYT KX1 ya. Dan itu tapi setauku sampai sekarang belum dijual secara bebas sih. Wih, jam pulang sekolah ya, rame nih. Nah kan banyak yang baru balik sekolah. Anjay, anak zaman sekarang pada pakai Vespa Matic ya guys. Nih bubaran sekolah, anjay. Berasa udah tua ngelihat seragam SMA. Waduh. Bentar guys, kita ke jalan gedenya dulu aja ya. Soalnya kalau di sini agak rame nih. Nah, aku skip aja langsung ke jalan gede. Jaketnya adiknya tuh, hustle anjay. Siap deh. Kayaknya jalan gedenya juga rame guys, jadi nanti mungkin tidak bisa speeding ya. Oke, jadi KYT NX Race ini bobotnya kalau dari bawaan pabrik itu dari datanya 1350 plus minus 50 gram ya guys. Tapi seperti yang udah aku sampaikan di video reviewnya itu beratnya sekitar segitu ya, aku agak lupa juga. Dan ini aku udah ada GoPro sama ada ini intercom. Rasanya jelas masih lebih enteng karena aku udah pernah pakai helm R2R dengan gear yang sama, ada GoPro dan ada intercom. Jadi pakai ini rasanya ya lebih enteng. Ini steering dampernya Yambut masih aku pakai. Yang belum nonton, aku habis review ini ya, ada di channelku juga. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, lumayan dapat angin. Oke, sekarang kita lanjut bahas KYT NX Race ini. Kalau kita bandingin sama apa ya? Kalau sama NZ Race ya jelas kalah ya, karena kan NZ Race itu merupakan versi penyempurnaan dari KYT NX Race ini sendiri.
Oke, KTM Express ini pernah menjadi flagship ya, menjadi helm top end yang ditawarkan KT dijual bebas di pasaran Indonesia. KTM Express ini helm yang enteng dan siap untuk dibawa balap, sirkuit oriented lah. Tapi sayangnya KTM Express ini kalau kita udah di kecepatan sekitar 60 ke atas itu suara anginnya berisik banget. Nah ini kayak sekarang nih ada kayak anginnya masuk dari bawah-bawah sini loh. Aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Sedangkan kalau kemarin aku coba di NZ Race, suara berisik anginnya ini tuh udah nggak ada. Iya memang helmnya enteng, tapi kalau soal kekedapan dia masih kalah sama R2R. Jangan aku ada satunya ya, helm KT juga yang R2R Danish Vogia. Kalau pakai itu di kecepatan 100 pun suara anginnya nggak sekencang ini, padahal ini masih lari sekitar 70-an nih. Itu kalau menurutku merupakan kekurangan utama dari KTM Express ini ya. Kalau secara tampilan seperti yang udah aku bilang tadi, sebetulnya sebagian besar identik dengan KT NZ Race. Tapi bedanya kalau sama NZ Race itu spoiler belakangnya NZ Race kan lebih panjang ya guys, bawaan dari sananya. Sebetulnya tuh bisa diterapkan di KTM Express ini ya, apalagi kalau yang KTM Express nya polos. Nah kalian tinggal beli spoilernya NZ Race polos juga, menyesuaikan warna NX Race nya. Turn right. Oke mbak. Nah kita muter dulu guys. Pas kosong. Turn left. Then turn left. Kayaknya rame sih ini. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Turn left. Steering dampernya ya ampun, ini stabil ya. Ngelewatin gerenjelan masih lurus-lurus aja. Ini tadi aku nyoba di preload ke-6 sih ini kayaknya tadi. Udah cukup banget buat harian kayak gini. Nih jalannya kalau di sini nih naik turun dan banyak gerenjel-gerenjelnya ya guys. Ngomongin di kecepatan rendah, ini kan ventilasinya NX Race ada yang di mulut sini, terus di jidat, sama ada yang di atas sini dua ya. Itu sama kayak NZ Race, kecuali NFR ya. Kalau NFR jidatnya nggak ada karena dia ada double visor. Kalau soal ventilasi sih, Turn right. yang paling kerasa sih tetap yang depan ya. Itu kalau dari seri NFR sih udah kerasa. Kalau untuk kecepatan tinggi baru deh yang jidat sama atas tuh kerasa. Jadi kalau buat kecepatan rendah kayak gini, yang kerasa cuma yang depan doang deh. Turn right. Oke, belok kanan. Wah. Wah, ramai guys. Tidak bisa speeding. Gaskan. Oke, back to topic. Tadi habis nyelip-nyelip ya. Selain helm ini enteng, dia ini kalau menurutku distribusi bobotnya bagus. Jadi kalau kita pakai itu all around gitu loh, rata. Kepala kita itu terbungkus oleh busanya secara sempurna. Ya kebetulan mungkin emang bentuk kepalaku cocok ya sama kayak TNX Race ini. Nah nih kalau udah kayak gini anginnya berisik sekali. Kalau di NZ Race kemarin nggak ada nih suara kayak gini. Ini gimana sih mas? Kalau soal kestabilan membelah angin, dia stabil sih. Ya ini aku tambahin spoiler RTF ya guys. Nggak tahu ya kalau
nggak pakai spoiler, apakah dia ada pengaruhnya atau tidak? Lebih tepatnya apakah spoiler ini berpengaruh atau tidak? Begitu, nggak ngerti deh. Ini aku tambahin spoiler supaya ya bentuknya lebih asik aja gitu. Kalau NZ Race sih nggak perlu ditambah spoiler, udah asik bentuknya guys. Di sini jalannya belok-belok guys, asik. Ini kalau misalnya aku pakai R2R, ini suara angin yang berisik minim banget, gak kayak pakai NX Race ini. Dan semoga nih suara anginnya nggak masuk ke mic ya. Kalau kosong gini kan enak. Seandainya kalau kayak NX Race ini nggak berisik itu, ini helmnya nyaman guys, asli. Soal busanya itu nyaman, sama karena enteng jadi kepala itu nggak gampang pegel, apalagi kalau nggak ada GoPro ya, lebih enteng lagi. Sayangnya berisiknya itu aja guys. Jadi makanya mungkin di NZ Race KYT melakukan penyempurnaan, mungkin KYT mendengar keluhan dari user NX Race ya. Kalau di NFR juga seingatku juga berisik kayak gini sih. Karena seperti yang aku sebutkan di road review NZ Race, bisa jadi kalian kan pasti tahu kalau busa si NX dan NFR ini ada pori-porinya guys. Bisa jadi itu yang bikin berisik, karena kan ada celah angin buat masuk ya. Sedangkan jumlah pori-porinya bolong ini kan ada banyak ya. Kalau di NZ Race kan dia nggak ada tuh pori-pori, malah adanya kayak motif karbon gitu, jadi bagus. Dan ternyata kemarin waktu aku cobain, bisa jadi hal itu yang bikin suara anginnya jadi minim. Jadi penasaran kalau misalkan NX Race kita pakein busanya NZ Race itu, apakah suara berisiknya hilang? Tapi dapetin busanya itu susah sih. Kalau misalkan bisa dapet sih boleh tuh, siapa tahu kan bisa ngilangin suara berisiknya, hanya modal ganti busa doang. Ini salah satu rute favoritku ya guys, karena dia ini banyak lurusannya sama kayak banyak belok-beloknya gitu loh. Kalau misalkan pagi sepi gitu enak nih di sini. Ini mataharinya nyenterang sekali, untung aku pakai visor iridium blue, rada menahan ke mataharinya ya. Kalau pakai clear tadi, waduh, kan dia ini gak ada double visornya ya, sama kayak NZ. Dia memang single visor, makanya bisa ada ventilasi jidat. Dan memang kan kalau untuk helm peruntukan buat balap dan track day itu memang nggak boleh ada double visornya ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, kalau NX Race ini bahannya, kalau yang seri ini tuh tricarboco. Jadi dia campuran dari fiber karbon dan nggak ada, intinya nggak ada plastiknya sih, sama kayak NZ Race. Kalau di NFR kan dia masih ADT, Advanced Thermoplastic, makanya nggak boleh dibuat track day atau balapan ya. Minimal yang direkomendasikan tuh yang bahannya tricarboco. Selain dia lebih enteng, dia untuk kekuatan menahan benturan tuh lebih baik. Nih lari 70, anginnya berusut-usut gitu kanan kiri. Salah gigi lagi. Niatnya cuma 3, kebablasan. Jadi aku nih sebagai user NX Race kurang lebih selama 2 bulan, bisa aku bilang helm ini nyaman. Tapi sayangnya itu tadi, berisik. Cuma itu aja masalahnya. Seandainya bisa kayak NZ, dia kan helm enteng tapi suara anginnya tuh minim, nah itu kan nyaman banget tuh. Ya makanya mungkin itulah wujud penyempurnaannya ya dari KYT. NX Race kan istilahnya kekurangannya ini berisik dan lain-lain, disempurnakan di versi NZ Race nya. Ya buat kalian yang mau nyicipin helm premiumnya KYT, karena KYT NX Race ini kan pernah menjadi salah satu helm premiumnya KYT. Sekarang kan harganya udah agak turun ya,
Nah, kalian bisa coba ini kayak NX Race ini. Kalau NZ Race masih terlalu mahal, bisa nyicipin mulai dari NX Race ini guys. Tinggal cari yang masih mulus dan masih full set, masih worth it kok. Kan siapa tahu kalian tidak ada masalah dengan berisiknya NX Race ini. Yang penting dapat helm enteng dan siap untuk dibuat track day. Nah, sambil menikmati perjalanan aja ya guys. Jadi kalau menurutku begitu ya soal KYT NX Race ini. Buat kalian yang mau langsung ke NZ Race juga boleh, dengan nambah budget yang lebih banyak tentunya ya. Turn right. Oke, kita udah sampai nih di daerah Mijen ya. Hampir saja. Nah, kita udah masuk ke daerah Jatisari. Oke guys, paling segitu dulu ya. Road review, terus ya honest review juga soal KYT NX Race. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari helm budget sekitar 2 jutaan, KYT NX Race ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Maksudnya ini dalam kondisi bekas ya. Kalau baru kayaknya masih sekitar 2,8, 2,9. Itu pun kalau masih dijual ya, kondisi NOS, new old stock. Kalau aku sih pribadi suka sama helm ini karena bentuknya bagus ya. Aku suka, kalau menurutku N series dari KYT ini bentuknya timeless. Dulu aku pakai NFR, terus sempat ganti ke R2R, terus kayaknya aku tuh masih suka gitu sama bentuknya N series, makanya aku ambil ini NX Race. Untuk kedepannya nanti rencana sih helm ini bakal ada project, ditunggu aja bakal diapain helm ini. Jangan lupa nanti kalian tonton juga video yang aku review NZ Race dan ada juga versi road reviewnya. Kalau untuk reviewnya NX Race ini juga udah ada ya di channel ini, kalian cek aja. Turn left. Oke guys, paling segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cek di channel ini videonya ada banyak. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.